Selamat siang, kita ketemu lagi di channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang transformasi. Ini kamu pelajari di kelas 11 atau kelas 12, saya kurang lebih seperti itu ya. Ini saya ambil dari salah satu buku kalian, Kurikulum Merdeka. Itu di layar kamu udah bisa lihat soalnya, dibilang bayangan garis H yang melalui 2,5 dan bergradien 2. Jadi ini ada garis H, saya tulis soalnya sini ya. Ini ada garis H, dia bilang dia melalui titik 2,5 dan dia mempunyai gradien yaitu 2 gitu ya. Dan garis H ini kemudian ditranslasikan, dibilang dengan translasi itu adalah min 47. Pertanyaannya berapa bayangannya gitu ya. Pertanyaannya berapa H aksennya. Jadi kita diminta persamaan garis H aksennya gitu. Oke, sebelum kita membahas soal ini, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, kita menjadikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi khususnya SMA. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan soal matematika berikut ini. Nah, baik, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka pertama kita harus cari dulu persamaan garis H-nya, gitu ya. Sebelum nanti kita akan transformasikan atau ditranslasikan, gitu ya. Garis H di sana dibilang dia melalui 2,5 dan mempunyai gradien 2. Sebenarnya untuk mencari persamaan garis yang melalui titik dan gradien ini kamu pernah belajar di SMP. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Saya geser sedikit ya. Jadi kamu bisa gunakan rumusnya untuk garis H. Ini kita bisa gunakan rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini saya rasa pernah kamu dapat di SMP untuk mencari sebuah persamaan garis, gitu ya. Dimana X1 dan Y1 adalah titik ini, gitu ya. Jadi kalau kita masukin, ini adalah Y, min Y1-nya adalah min 5, jadi ini plus 5. Gitu ya. M-nya adalah 2 gradiennya, X1-nya adalah 2 juga, jadi X min 2. Gitu ya. Saya geser sedikit. Oke, jadi ini Y plus 5 sama dengan 2X min 4, gitu ya. Atau kalau kita pindahkan, ini menjadi Y sama dengan 2X min 4 min 5. 5-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Atau ini menjadi Y sama dengan 2X min 9. Inilah garis H yang kita mau translasikan. Jelas ya? Nah, sekarang kita tinggal nyari sekarang bayangannya. Gitu. Tadi dibilang translasinya berapa? Translasinya adalah min 47 ya. Oke, jadi ini translasinya min 47. Saya geser lagi. Saya tulis lagi di sini. Ini yang kita mau translasikan. Y sama dengan 2X min 9 ditranslasikan min 47. Gitu ya. Kamu harus ingat pada proses translasi itu berarti X yang baru itu adalah X yang lama dikurangi 4. Ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya, gitu ya. Dan Y yang baru itu adalah Y yang lama ditambah 7. Ini translasinya adalah min 4 dan 7. Jadi min 4 untuk X-nya, 7 untuk Y-nya. Gitu ya. Nanti dengan kata lain ini menjadi X aksen plus 4 itu adalah X yang lama. Dan Y aksen min 7 itu adalah Y yang lama. Gitu ya. Inilah yang kita substitusikan ke persamaan ini semua. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini untuk mencari bayangannya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, saya geser sedikit. Jadi, Y yang lama kita akan ganti menjadi Y aksen min 7. Jadi ini kita ganti. Jadi ini menjadi Y aksen min 7 gitu ya. Sama dengan gitu ya. 2X min 9. 2, X-nya kita ganti dengan yang baru. Yaitu X aksen plus 4. Kebayang ya? Min 9. Gitu. Setelah ini kita akan selesaikan biasa. Ini menjadi Y aksen min 7 sama dengan 2X aksen gitu ya. Ini plus 8 min 9. Oke, kalau kita bereskan, ini menjadi Y aksen min 7 sama dengan 2X aksen. Ini menjadi min 1 ya. Oke, sedikit lagi. Jadi ini Y aksen sama dengan 2X aksen min 1, 7-nya pindah ke sana jadi plus 7. Jadi akibatnya plus 6. Inilah persamaan bayangan yang baru dalam X aksen dan Y aksen. Atau kalau kita mau beresin jadi bentuk biasa boleh. Y sama dengan 2X plus 6. Ini adalah
bayangan dari garis H tadi, di mana garis H yang melalui titik, di soal dibilang garis H-nya melalui titik berapa tadi? Yaitu dia melalui titik 2,-5 dan mempunyai gradien 2, dan kemudian bayangannya ditranslasikan dengan min 4, 7 gitu ya, dan hasilnya adalah garis yang baru adalah menjadi Y sama dengan 2X plus 6. Oke, mudah-mudahan ini kamu bisa pahami ya. Kalau ada sesuatu yang kamu rasa masih nggak jelas tentang translasi ini, memang kamu harus sedikit hati-hati, terutama berhubungan dengan mentranslasikan sebuah grafik seperti ini gitu. Mudah-mudahan ini bisa kamu mengerti. Kalau ada sesuatu yang kamu rasa masih belum jelas, silahkan kamu tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan share juga ke teman-temanmu yang lain. Oke, makasih sudah menonton, tetap semangat.